Selamat tinggal TGUPP warisan Anies. Heru tak mau pakai TGUPP. Bye-bye TGUPP. Kelompok staf gubernur untuk percepatan pembangunan era Anies yang sama sekali bukan mempercepat pembangunan. Mengingat jumlah anggotanya yang sangat fantastis dan anggaran yang besar untuk menggaji mereka, wajar kalau TGUPP era Anies ini lebih dianggap sebagai balas budi politik. Era gubernur sebelumnya, jumlah TGUPP kurang dari 10 orang dan digaji dengan uang operasional. Tapi di era Anies, jumlahnya bisa mencapai 70-an orang dan digaji dengan APBD. Anies pelit memakai uang operasional, tapi lebih suka memakai uang rakyat demi kelompok yang kerjanya tak jelas. Anggaran TGUPP di era Anies pada 2018 mencapai 29 miliar rupiah. Kemudian pada 2019-2021 mencapai masing-masing sekitar 18,9 miliar rupiah. Sedangkan pada 2022, mengingat masa jabatan Anies hanya 10 bulan, anggaran untuk TGUPP hanya 12,5 miliar rupiah. Coba hitung sendiri berapa puluh miliar anggaran untuk TGUPP selama 5 tahun. Itu uang rakyat yang dikorek seenaknya demi TGUPP. Sementara itu, biaya penunjang operasional pejabat gubernur, lanjut dia, sama dengan dana penunjang operasional gubernur. Padahal biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur DKI sangat tinggi. Paling rendah 1,25 miliar rupiah dan paling tinggi sebesar 0,15% dari pendapatan asli daerah PAD. PAD DKI Jakarta pada 2020 mencapai 57,5 triliun rupiah. 0,15% dalam 1 tahun mencapai 86,2 miliar rupiah atau 7,18 miliar rupiah per bulan. Angka tersebut dibagi kepada gubernur dan wakil gubernur dengan pembagian 60-40. Diperkirakan uang operasional gubernur sekitar 4,31 miliar rupiah per bulan dan wakil gubernur sekitar 2,87 miliar rupiah per bulan. Dulu di zaman Ahok, uang tersebut dipakai untuk menggaji TGUPP, staf khusus, membantu warga, entah itu menebus ijazah dan lain-lain. Lebihnya bahkan diserahkan kembali ke negara. Di era Anies, memang uang operasional ini adalah haknya, tapi tidak transparan. Apa yang seharusnya menjadi beban uang operasional gubernur malah dipaksa gunakan uang rakyat. Dengan lengsernya Anies, maka TGUPP pun biasanya bubar dengan sendirinya. Dengan perginya Anies, segala yang bobrok pun pergi dan sisanya harus dibereskan kembali oleh Heru agar Jakarta bisa kembali normal seperti sedia kala. Tampaknya TGUPP akan tinggal nama saja. Heru memilih mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah OPD, asisten dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya daripada menggunakan TGUPP. TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli, kata Heru. Dengan demikian, tidak ada rencana menggunakan TGUPP lagi. Lagi pula DPRD DKI juga tidak mengalokasikan anggaran untuk TGUPP setelah Anies tidak lagi menjabat. Kalaupun TGUPP mau dipergunakan kembali, bisa memakai alokasi anggaran untuk tim gubernur tersebut melalui biaya penunjang operasional gubernur. Jika pejabat gubernur merasa membutuhkan, silahkan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya, tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD. Silahkan anggaran yang digunakan melalui dana operasionalnya gubernur, kata Gembong. TGUPP era Anies hampir tak kedengaran fungsi dan kerjanya. Kalau ditanya kepada Anies, pasti akan menjawab mereka kerja senyap. Diam-diam bekerja, tahu-tahu makin berantakan. Diam-diam serap anggaran. Diam-diam tapi anggaran habis dan tak kelihatan hasil kerjanya. Kerja senyap era Anies tidak jauh beda dengan tidak ada kerja. Wong gak kerja pasti senyap dong. Memang seru melihat apa yang dikerjakan Anies dikuliti satu persatu, tapi tetap saja ada halangannya. Pertama, pendukungnya akan membantah dan memutarbalikkan narasi. Yang kedua, ini yang lebih seru, PA212 dan kawan-kawan tidak akan tinggal diam.
Percayalah, ketika Anies kian terancam eksistensinya karena kebobrokan terkuak satu persatu, saatnya mereka bergerak. Disitulah saatnya roda bisnis nasi bungkus kembali menggeliat. Tiap kali ada isu yang bisa diributkan, mereka pasti akan bikin ulah. Entah itu ancam atau bikin aksi demo, meskipun tampaknya hanya kecil-kecilan. Dulu ketika Ahok menjabat sebagai gubernur, mereka tidak pernah tenang kalau belum bikin ulah. Bahkan saat Ahok dilantik menggantikan Jokowi, mereka ngerusuh. Bahkan si mantan karyawan Pizza Hut pun dipenjara 7 bulan dan ngamuk-ngamuk menyebut Ahok gubernur ilegal. Bahkan ada gubernur tandingan dari FPI. Hahaha. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?